Hari ini kami melakukan kunjungan di salah satu museum di Sidoarjo, yaitu Museum Empu Tantular. Nah, di sini kami akan menunjukkan beberapa koleksi-koleksi peninggalan budaya yang ada di Museum Empu Tantular. Perkenalkan, nama saya Marta Febriana Pertiwi, NIM 19210647. Nama saya Estiningrum Novel Urbat, NIM 19210686. Nama saya Nur Aida Maulidia, NIM 18210384. Museum Empu Tantular merupakan kelanjutan dari Rijksmuseum Historik Museum Surabaya yang didirikan oleh Van Faber, seorang kolektor berkebangsaan Jerman yang sudah menjadi warga Surabaya. Usaha Van Faber untuk mendirikan museum ini sebenarnya sudah dirintis sejak 1922, tetapi baru tahun 1933 bisa terwujud. Sedangkan pembukaannya secara resmi dilakukan pada tanggal 25 Juni 1937. Pemberian nama Empu Tantular bagi museum ini adalah untuk mengabadikan penjaga besar Majapahit, pengarang kitab Arjuna Wijaya, dan Satosama, yang di dalamnya mengandung falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan semboyan bangsa Indonesia. Selain memamerkan koleksi di pameran tetap, museum juga melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat edukatif kultural, di antaranya pameran keliling, ceramah atau seminar, lomba, pemutaran film, serta bimbingan khusus karya tulis bagi pelajar dan mahasiswa. Pada gedung 1 di lantai 1 terdapat berbagai koleksi peninggalan, yaitu di zona prasejarah, seperti koleksi batuan, fosil, peralatan, batu dan logam. Lalu di zona klasik ada seperti prasasti, arka, perunggu, emas, dan pusta dan sebagainya. Selanjutnya di zona kolonial, yaitu ada koleksi senjata, keramik, dan benda-benda etnografi. Nah, untuk di lantai ini juga terdapat koleksi peninggalan batik yang akan dijelaskan sebagai berikut. Berikut ini merupakan budaya membatik yang ada di Museum Empu Tantular. Membatik merupakan melukis di atas kayu dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan canting dan malam. Nah, seni kerajinan membatik ini sudah dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring berkembangnya zaman, batik mengalami perubahan, terutama pada variasi motif. Ragam hias pada kain tidak hanya berfungsi untuk memperinduk kain saja, tetapi kadang-kadang mempunyai makna simbolis tertentu yang mengungkap pesan tentang kehidupan. Motif maupun warna, kain batik tidak sama dengan daerah yang lain. Nah, hal ini disebabkan karena masing-masing daerah mempunyai ciri khas yang tidak sama dan mempunyai ciri khas yang khusus sendiri. Berikut beberapa kain batik yang ada di Empu Tantular, yaitu kain batik Parangbarong yang berasal dari Trenggalek, kain batik Rawan yang berasal dari Tanjung Bumi, kain batik Tarto Betong yang berasal dari Semarang, serta kain sarung tenun ikat yang berasal dari Kota Gresik. Pada gedung 1 di lantai 2-nya terdapat zona Van Faber, yaitu seperti koleksi sepeda kayu, sepeda tinggi, miniatur pesawat, dan juga telepon. Nah, berikut penjelasan tentang sejarah peninggalan telepon. Ada salah satu
koleksi dari Museum Empun Tantular, seperti pesawat telepon. Pesawat telepon merupakan sarana komunikasi yang praktis. Penggunaan dan bentuknya berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pesawat telepon merupakan perkembangan dan penyempurnaan dari pesawat telepon Alexander Graham Bell pada tahun 1875 yang mendapat hak paten pada tahun 1876 dan 1877. Seiring dengan berjalannya waktu, bentuk dan fungsi telepon mengalami perubahan yang signifikan. Yang kini, fungsi telepon tak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga aktivitas hiburan. Apalagi kini semua orang sangat terkait dengan telepon genggam untuk kegiatan sehari-hari. Di sini ada beberapa koleksi yang dipamerkan Museum Empun Tantular. Yang pertama, pesawat telepon dinding. Pada tahun 1882, alat untuk mendengar dan bicara masih terpisah. Pesawat telepon kapal digunakan pada kapal perang angkatan laut. Pesawat telepon meja pada tahun 1897 sampai 1919. Alat untuk mendengar dan bicara masih terpisah. Keempat, pesawat telepon lapangan yang dilengkapi dengan kotak sehingga mudah dibawa kemana-mana. Pada gedung 2 lantai 2 terdapat ruangan koleksi kesenian yang diisi oleh koleksi-koleksi seperti koleksi wayang, gamelan, reok Ponorogo, barong, dan lain-lain. Berikut ini penjelasan dari salah satu koleksi kesenian, yaitu reok Ponorogo. Reok merupakan seni tradisional yang berasal dari Ponorogo dan memiliki nilai legendaris. Gerakan reok didominasi dengan adu kekuatan yang memperlihatkan adanya jiwa kepemimpinan dan kepahlawanan. Dalam pagelaran reok selalu diiringi dengan gamelan, kendang, angklung, dan seruling. Biasanya dilakukan sambil berkeliling dan berhenti di tempat-tempat tertentu. Setelah berkeliling melihat banyak koleksi peninggalan di Museum Empun Tantular, kami mempunyai beberapa tujuan nih. Nah, tujuan yang pertama yaitu tentunya untuk memperlihatkan dan menunjukkan berbagai koleksi peninggalan yang ada di Museum Empun Tantular. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah peninggalan dan budaya khususnya di wilayah Jawa Timur. Nah, untuk yang terakhir yaitu melihat perkembangan sejarah yang lebih luas. Adapun harapan dari kami setelah membuat video kunjungan di Museum Empun Tantular ini yaitu semoga barang peninggalan budaya tersebut tetap dirawat dan dijaga
Nah, untuk generasi selanjutnya diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebudayaan yang tinggi serta dapat melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian dari kunjungan kami hari ini di Museum Empu Tantular. Semoga tujuan dan harapan kami dapat terwujud dan dapat diterima dengan baik oleh para penonton. Terima kasih dan see you next time guys.